yang penting kan di usia muda kan mencari jam internasional lah yang penting. Meskipun di Piala Dunia U17 pasti yang dicari adalah ada banyak scouting itu biasanya pada salah satu yang kemarin tuh Estevao yang sempat main di Surabaya, main di Chelsea kan. Nah itu jadi lebih ke ini mungkin takutnya tuh lebih ke ntar mereka pada show off sendiri-sendiri. Mudah-mudahan Coach Nova bisa gimana ya ngatur egonya. Takutnya banyak kok. Ntar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gue seneng nih awal bulan, gue semangat selalu berteman oleh CS gue yang punya. Pokoknya ada kelas berat di sini semuanya. Oke, sahabat Koprol, sehat nih. Satu. Ya kan? Pokoknya rame hari ini rame. Biasanya kita berdua Dik ya. Iya, berdua sedih banget ya kan ditinggal sama sedih banget. Tapi udah awal bulan, udah masuk, udah cair, gue semangat. Ya kan biasa. Hujan kali cair. Oke, gue nggak sendiri, gue ada Bang Lano, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Bang Lano sehat ya kan? Bang, mesin ya sehat ya Bang ya? Sehat. Oke, Bang Rijal, sehat Bang? Alhamdulillah. Kereta aman, kereta? Alhamdulillah, kereta tadi banyak agak kurang angin dikit. Gimana tuh kurang angin ngompanya? Kereta ngompanya gimana? Dia ngiyup. Bang Fergot, see you, begini tidak bersua. Iya, ada berapa tahun tuh Bang tuh kita tuh nggak bersua tuh. Iya. Iya. lewat. Dek, kagak banget nih, gue malu bosan. Bosan. Oke, sobat Koprol. Gue jadi berlima nih, ya kan? Pakai formasi 1, 2, 1, 1. Formasi apa tuh? Oke, lu jangan lupa like channel, subscribe di Bicara Bola, bahas sepak bola tentang sepak bola nasional. Lu banyak dah yang lu tahu ntar di situ ya podcast kita. Oke, selamat datang di Koprol. Seperti biasa kita akan bahas sepak bola nasional. Kali ini kita akan go internasional. Kita awali dari kompetisi antar klub Asia. Wakil-wakil Indonesia lagi gacor, ngeri banget ya kan. Oke, yang pertama nih Dewa United sukses memuncaki grup usai meraup 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan sekali imbang. Bagaimana komentar ini? Kemarin kita udah bahas ya Dik ya. Kita udah kupas juga, terusnya prediksi. Kemarin udah kan prediksi kan kemarin kan? Udah selesai. Ya udah pulang. Udah dibahas, udah mau selesai ya kan? Gue dari Bang Rijal udah, ya kan Bang? Sehat kan Bang? Kayaknya agak pucat deh Bang, kamu kan? Aman ya? Sehat, aman. Udah cair. Lagi puncak. Jadi nggak boleh pakai tas apa? Tas apa nggak boleh pakai tas apa? Nggak boleh pakai jinjing. Mungkin tas itu dong, tas apa? Tas belanja. Besok kok pakai ransel. Naik gunung. Oke Bang, Dewa nih Bang. Dewa ya kan? Bukan Dewa 19 di Dewa United. Sejauh ini sih Dewa perkembangannya bagus ya. Ya kan dari kompetisi BRI Super League-nya juga prestasi nggak terlalu inilah, masih papan atas. Terus kemarin di ACL juga sekarang memimpin klasmen. Kan? Karena memang ya siapa sih yang nggak tahu supporting dari manajemen dong, iya dong, ya kan? wah semua pemain bintang dikumpulin di situ kan. Iya. Siapa coba nggak ada bintang, ada Messi di situ, ada Jaja Miarja kan? Jaja ya kan Jaja Miarja. Apaan tuh ntar gitu. Pokoknya kalau Dewa buat tahun ini ya top lah. Iya, sangat mengharap ya Bang di ya. AFC-nya. Ya di AFC sementara top, ya kan. Tapi kan masih di kompetisi lokal kan ya. So bisa dilihat lah. Kenapa dia kata hukum dia? Ya kan, serang hukum. Oke, Bang, ayo Bang, sekarang lu tambahin Bang. Ntar lagi nih ke Bang Bayrod dulu nih ya kan. Kalau di Champions League sih sudah semestinya ya. Kalau dia nggak 7 poin mah ganti nama aja, jangan Dewa dia. Dewi.
Apa sih bawa Dewa lagi apa sih? Mau nyapu lagi nyapu ya. Enggak lah. Kali ini enggak akan drastis. Panggilan dini tuh. Enggak. Oke. Lanjut. Lupa di sana. Iya kan Challenge League ini sebenarnya bukan ekosistem Dewa nih, kan? Dia maksudnya mainin juga di kelasnya Champions League lah. Kalau bisa, tapi kan sayangnya Indonesia kan koefisien liganya belum maksimal lah, dari dulu lah ya, gitu. Ya, jadi dia bermain di liga yang lebih kecil dari India ya, dia mesti menang lah. Gitu. Ini bukan kelasnya. Nanti di berikutnya baru kelasnya dia. Kelasnya dia ya kan. Materi pemain nggak menjadi jaminan dong. Kan berarti bintang-bintang nih ya kan. Jadi jaminan nggak menurut Bang kalau di liga di liga kita. Nah, kalau di liga lain cerita nih kalau di liga. Di liga dia kayaknya pusing tuh kayaknya. Minum panah dong. Oke, Bang Fergot. Gimana Bang? Untuk Dewa Bang. Nah, biasanya kan dulu nih Bang lebih detail ya kan. Enggak. Ya nggak, kalau di liga apa kayak saya amati yang di Super League liga kan Dewa juga nggak konsisten. Akhirnya sekarang kan terdampar di urutan ke-13 ya kan, dengan 3 kali menang, sekali draw, sama 5 kalah. Menurut saya ini bukan Dewa nih menurut saya. Dimana di situ kan namanya? Di situ kan ada seluruh pemain yang menurut kita the dream teamnya di situ. Kita caci gitu namanya. Tapi kok gue nggak mau nyapu dulu ya sebenarnya. Tapi kok kayak seperti itu kan, kayak terakhir kok bisa dikalahkan di home, bisa dikalahkan sama Madura 0-2 ya kan, dan macam. Artinya menurut saya Dewa kok di kompetisi lokal kelihatan tertatih-tatih ya kan. Tapi begitu di internasional, di AFC Challenge League begitu lebih buta semuanya kan. Artinya meskipun hanya meraih 2 kali menang 1 draw ya, artinya bahwa ada target Dewa di situ menurut saya. Ya, karena target Dewa di situ. Satu sebelumnya kan ada juga yang menjadi cerminan Dewa bahwa sukses Madura yang bisa lolos ke semifinal kan juga harus jadi patokan dong. Madura bisa nih terlalu di sini semifinal sebelum dikalahkan oleh singkirkan oleh klub dari Kamboja kan. Wilayah timur ya dia. Timur sama di grup timur kan. Nah, artinya kelihatannya sih Dewa ini memang menurut saya tahun ini konsentrasinya juga ke internasional ya. Tapi kalau kita bandingin sama Persib, sebenarnya kan sama nih, sama-sama ikut dua kompetisi, dua turnamen di satu musim ya kan. Tapi kalau Persib kelihatannya kok lebih enjoy di internasional dan lebih enjoy juga di liganya gitu. Nah, Dewa ini belum menemukan tasnya di lokalnya, malah tapi di internasional udah ketemu ya. Ya meskipun di baru perempat final sih, masih panjang masih. Iya, bicara masa target tadi Bang. Target ya dia kan oke lah dia target di internasional nih. Tapi di liganya masa dia nggak perhatiin apa nggak ada target Bang kira-kira? Iya, kalau liga kan masih panjang coach WA. Di liga kan masih panjang. Kalau di ini kan habisnya baru bulan Mei sebenarnya, sama Mei baru selesai kan di AFC Challenge ini baru Mei selesai, dan Dewa baru bisa main lagi nanti di perempat final kan baru Maret tanggal 5-6 dan 12-13 Maret baru main lagi lawan wakil dari Filipina. Ya menurut saya sih ada waktu banyak bagi Dewa untuk segera bangkit di kompetisi lokal. Sebab jangan sampai dia hebat di internasional tapi di lokalnya malah hancur karena buat untuk kompetisi kedepannya kan juga. Sebenarnya sih belum hebat kalau gue bilang sih. Kalau di level internasionalnya, karena lawannya masih ecek-ecek nih semua. Terus saya juga kan masih baru, mereka kan baru pada kumpul nih, nggak lama ya, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun oke lah ya kan. Materi baru setahun ya kan, kayak Messi Doro bertahun ya, kalau nggak salah ya kan. 2 tahun ya, maksudnya kan kita tim yang konsisten gitu. Ya, tapi menurut saya sih ecek-ecek lah, menurut saya ecek-ecek lah kompetisi ini ya. Yang juara tahun lalu aja kan dari
Turkmenistan, ya kan? Finalnya lawannya Kamboja. Levelnya masih kompetisi kedua lah ya. Udah pernah Dewa tuh di sini menguasai ya kan, apalagi dia juara ya kan. Ya harusnya kalau saya bilang sih target juara harusnya di sini di AFC Challenge targetnya juara menurut saya sih. Tapi harus tetap menjaga juga kekonsistenan dia di liga lokal. Iya. Itu sih. Oke, ini salah satu pemain Dewa nih, Egy Maulana Fikri jadi bintang dengan selalu mencetak 3 gol di dalam pertandingan. Seperti apa nih, Dik? Betul Dik, seorang Egy Maulana Fikri. Ya pembuktian kan, pemain lokal bisa bicara banyak gitu. Yang diagung-agungin Asidoro, terus tapi saya si Alex Martin kayaknya gak main lebar. Itu sebenarnya malah Egy yang gacor kan. Cedera dia. Cedera kayak, iya makanya kayak cedera. Dan malah super gol dia 3 pertandingan, 3 gol dan 3 assist. Lebih percaya dia ditopang dengan pemain asing ya? Iya, dia percaya dengan pemain asing itu, cuma ya Egy membuktikan diri bahwa dia Egy Kelok 9-nya balik lagi sekarang. Dia main apa sekarang? Mainnya di tengah. Posisi bukan di flanknya. Bukan di flank lagi, tapi dia di tengah di center. Sudah mulai adaptasi. Sudah mulai adaptasi. Makin bagus dan makin membuktikan bahwa ya dia memang jurukan Messi zaman dulu yang gacor, gak cuma sekedar sayap, udah mulai terlihat nih dan dibuktikan di internasional kan. Dengan 3 gol dan 3 assist itu. Itu sih. Jadi ya kabar baik buat sepak bola Indonesia lah. Ya. Timnas bagus loh, bagus gitu loh. Berikutnya, Bapak Eko, untuk masa depan Egy sendiri Bang, gimana sih Bang? Ya agak kaget juga ketika di 2 pertandingan sebelumnya di putaran keempat Piala Dunia, Egy kan tidak dimainkan sama Clifford, bahkan tidak masuk dalam list. Ya kan, bukan dicoret kan. Kaget juga saya. Padahal ini kan pemain yang menurut saya punya pengalaman internasional, ya kan, punya dan minutnya juga bagus di Dewa. Ya kok nggak dimainkan nih? Clifford memang lagi otaknya lagi agak sendeng lagi. Lagi memang sendeng waktu itu Clifford otaknya. Kebanyakan bengong. Udah kayak ayam kluk. Artinya ketika diturunkan di tingkat internasional, Egy sudah membuktikan bahwa kapasitas dia memang sudah international player, gitu kan artinya. Dan Egy kalau saya amati di Dewa juga, Egy juga mereka main banyak di flank ya, dan itu juga dia juga tidak rakus untuk bisa gol. Dia juga dia masih main di tengah. Iya, artinya waktu main di flank pun dia tidak rakus, tidak harus mau mencetak gol, memaksakan diri kan. Dia juga pasti kan ngasih umpan bagus, umpannya juga umpan bagus-bagus yang Egy buat. Nah ketika dia di sama recurring ditaruh di tengah, ya menurut saya ada naluri mencetak gol lagi sudah ikut. Dan ini menurut saya benar tadi Andika bilang bahwa ini kabar baik nih, harus terus tetap diputuskan terus nih, jangan sampai dipindah dulu. Lagi bagus soalnya, lagi bagus ya. Kalau lagi bagus pemain terus pindah akan repot lagi, akan repot. Ini kan umur dia berapa nih gini? Dia lagi mateng-matengnya nggak gitu? Kalau gue merasakan udah setengah mateng nih, lagi mateng-matengnya nih. Topik ini kan 25 kalau nggak salah. 25 ya kan Bang? Kalau 25 Bang, kalau main bola Bang. Dia 2000, dia 2000, kelahiran 2000 dia. 25 juga. Lagi mateng-mateng aja, setengah mateng tadi main warkop lagi. Kalau Egy mah kan dari awal juga kita udah pernah dengar ya. Kan dia juga adik kelas kita nih di kelas DKI itu kan. Dari mulai Dragonan DKI kelihatan prestasinya sampai sekarang alhamdulillah kita lihat ada adik kita yang bisa sampai sekarang eksis lah. Eksis dong, iya. Yang mudah-mudahan dia bisa terus nih. Konsisten ya Bang ya. Konsisten, bisa nunjukin lah di timnas ya. Jangan jadi ban serep lagi di timnas. Itu dia. Dulu kan kalau zaman tahu nih di timnas jadi ban serep karena pelatihnya yang salah apa? Ada pelatihnya kan nggak ada pelatihnya. Ya kemarin. Tapi ini sih gue bilang Egy ini sampai jadi blessing disguise. Jadi gara-gara mungkin di Dewa banyak yang numpuk sayap-sayap bintang di Dewa. Jadi apa tuh? Blessing disguise. Jadi dia dapat keberkahan di tengah. Lihatin tuh bahasanya tuh. Apa? Blessing disguise. Enak banget gitu kan. Kalau kita makan tahu tempe, susah banget ya. Mau jengkol ngomongnya. Serasa malah sih serasa apa? Haji masak. Nah ini nih lagi nih. Nempel di sini tuh terasa di sini ya. Oke. Warung Mang siapa gitu. Oke, tapi kita bicara masalah lagi, gue seneng nih, gue bahas nih. Ini kita orang-orang lama semua nih ya kan, jangan orang dulu, jangan tua banget kalau dibilang orang dulu kayak kan orang lama nih. Ada Bang Fergot nih Bang. Nih Bang, pemain-pemain sekarang nih Bang, ini cepet berlalu Bang.
ya kan. Ibaratnya nih kita mana sih sekarang angkatan Evan Dimas yang U19 dulu yang juara. Oh, Indra Safri. Kalau dulu ini maaf ya, zaman-zaman gue tuh kayaknya dulu walaupun kita turun naik terus sampai habis gitu loh. Stabil sampai habis, kadang sampai pensiun, kadang sampai masih main di liga. Kalau dulu Liga 3 ya kan masih main gitu loh. Kalau sekarang kayaknya udah Zaman apa nggak ada sosmed. nggak sosmed ya. Sekarang ya udah hilang gitu aja, Bang. Gimana Bang sih kalau Karena mereka tidak seru nih dipacu. kayak gini. Karena mereka merasa sudah berada di zona aman. Zona aman. Nah, itu yang membuat mereka merasa sudah aman, sudah nyaman, sudah tidur ber-AC, udah cukup lah. Di sini aja lah, gue nggak mau ke Maman lagi lah. Padahal kan di depan sebenarnya bisa ada tantangan yang lebih menjanjikan. Itu juga salah klub kita juga. Klub kita ini mohon maaf nih, tapi membayar pemain lokal kita yang labelnya timnas, mau tuh usia masih kelompok usia, udah dibayar mahal. Jauh melebihi harga klub usia di belahan dunia lain. That's why makanya butuh salary cap sekarang. Harus ada salary cap. Kayak biar nggak ini. Pantes ya, kan kita dulu ya masih berapa gitu masih ya 30 juta masih berapa kita cari gitu. Kalau sekarang berapa MM mah. Yang tahu dia lebih tahu. Kayaknya enak gitu MM-an ya kan. Kalau saya Rizky Ridho udah 9, berapa M ya kan. Nah, itu kalau kita bicara untuk pemain sekarang gitu, takutnya kan kita bukan masalah takut, itu sih rezeki masing-masing hilang ya tadi Bang Ferdi bilang hilang gitu loh. Iya, sudah merasa tidurnya gitu, merasa tidurnya nyaman. Artinya ya itu yang salah sebenarnya, itu salah lingkungan. Sebenarnya itu lingkungan yang bikin salah. Lingkungan ya. Iya kan, tapi kok bisa gitu ya, kok bisa sampai harga segitu tuh tolak ukur. Harga segitu aja masih ada yang tarkam Di sana gitu di Bang Lano, kalau kan tahu di luar negeri Bang. Yang setahu gue malah di Eropa selain dari liga-liga yang liga besar ya, liga terkenal ya, semuanya pada mengalami penurunan nilai kontrak. Karena sejak habis pandemi Eropa juga ekonominya nggak turun. Jujur aja mereka bilang turun gitu kan. Tapi kita malah naik, kan gue bingung Indonesia nih. Iya, artinya dengan kejadian itu nih di luar dari konteks Dewa, jangan disalahkan kalau artinya bahwa artinya ada regulasi pemain asing nambah terus ya. Pemain asing bisa dengan dengan satu orang, pemain lokal bisa dapat 2 pemain asing, 3 pemain asing, terus sama semua rodingnya kita bisa tanggung dengan itu kan. Jadi jangan salah juga. Itu harus diketahui juga sama netizen. Jadi jangan langsung terus memprotes, mengkritisi kebijakan PSSI. Kenapa pemain asing segitu banyak? Pemain asingnya, pemain lokalnya mau kemana? Liga 2 ditambah juga Liga 2 ya? Iya, kan itu juga ya. Artinya bahwa sekarang harus, makanya saya bilang tolong deh ada salary cap lah. Nanti kalau Pak Lano jadi ketua PSSI, tolong yang saya minta salary cap harus ada tuh. Ya itu dia. Ya ketua PSSI mana nih? Daerah mana nih Bang? Ampun kayak mana? Bogor ya. Oke. Siap. Amin. Oke, ini kembali ke Rafael Strike. Strike. Akhirnya pecah telur bersama Dewa meski di kompetisi Asia dulu pecah telur nih. Kalau pecah sama telur bangetan. Meski di kompetisi Asia dulu nggak apa-apa lah. Pendapat soal Rafael Strike. Ya setelah sekian lama lah dari dia direkrut, pertama diagung-agungin sebagai calon striker masa depan timnas. Akhirnya golinnya lawannya ke gawang klub Myanmar sih, masih terlalu jauh dari, masih di bawah Liga Indonesia. Jauh lah di bawah Liga Indonesia, terlalu jauh. Terus golnya juga ya karena dia, tapi golnya yang bagus tuh dia kerja kerasan dia sih. Dia ngerebut dari kesalahan defense belakang. Kesalahan lawan sendiri ya. Lawan sendiri back tengah kan. Back tengah salah udah kosong, ada bermain kiper tinggal shoot. Bukan dari skema, berarti dari dia sendiri ya. Dari dia sendiri kerja keras. Ya diapresiasi lah, mungkin buat dia step up lagi, bangkit lagi, nemuin untuk permainan terbaiknya lah. Kalau enggak ya welcome to the jungle dengan pemain-pemain Dewa yang lain banyak yang step up bagus gitu loh. Ya kan, Bang, seorang striker Bang menurut Bang. Ya mungkin ini bagi dia dianggap kayak tune up game lah lawan tim lemah yang untuk naikin dia punya psikologi supaya dia kembali dia punya insting golnya kembali ke asah kan. Kalau dibilang sih ini Challenge Cup-nya AFC ini yang level yang tahap sekarang ini masih rendah di bawah Liga Indonesia kualitas pertandingannya ya. Iya. Jadi semestinya dia bikin gol lah, ya kan. Semestinya kan. Tapi ini bukan ujian sebenarnya, ujian nanti pas dia menuju tahap berikutnya kan, itu baru itu lawan lebih berat lah. Lebih berat lagi ya. Oke, di babak 8 besar nih Dewa akan menghadapi wakil Filipina, Manila Tiger. Tiger ini kalau salah ada mobil robot monster itu namanya Tiger. Jangan yang punya pos tambang di sana. Tiger itu. Bang, peluangnya Bang Dewa. Peluang. Karena Bang, peluang lawan Filipina. Kalau sih lanjut pasti ya Bang, udah ya pasti lah. Tadi kan udah dibahas ya. Dibahas ya. Semua bahwa
buat Dewa sih di kompetisi sekarang sih seharusnya targetnya juara. Iya, cakep deh tuh. Mau lawan dari Filipina, mau lawan dari mana juga seharusnya juara lah, karena kan kompetisi tingkat nomor 2 kan. Cakep Bang. Ya itu aja sih. Iya, Bang Berot. Ya kalau saya kan harus menang dong, karena Manila Tiger ini kan klub yang disingkirin Persib di kualifikasi AFC 2 kan, karena 2-1 waktu itu kalahkan Persib 2-1. Masa Persib bisa ngalahin Dewa dengan kekuatan yang sekarang lebih dream team, saya bilang maksudnya nggak bisa kan, itu aja. Lagian Filipina kan tetap liganya kan jauh di bawah kita. Ya artinya malu lah kalau kalah dari Tiger, apalagi singkir dari Tiger kan malu lah. Iya. Proses tetap di atas kertas. Iya. Levelnya masih ini loh Bang ya, mereka itu lawan-lawannya Bang ya. Masih Ya di kan? bawah kita. Iya, mau lawan Liga 2 kita juga mungkin masih ini Belum Liga 2 kita di ya. zona yang mengkhawatirkan menurut saya, belum zona. Ini kan memang sistem gugur kan, dari mulai sekarang ini kan udah perempat final kan udah sampai ke final kan udah sistem gugur semuanya nih. Nanti juara-juaranya kan tinggal beradu di final aja kan, timur sama barat. Betul. Aja sih. Oke, kesuksesan ini membuat koefisien Indonesia saat ini masuk 10 besar zona timur dan bersaing ketat dengan Kamboja memperebutkan peringkat ke-9. Bagaimana nih melihat kiprah klub Indonesia di Asia akhir ini, Dik? Ini kalau kemarin tuh ada yang hitung. Jadi kalau misalkan Persib nih sisa pertandingan 3 pertandingan menang, terus nanti misalkan Dewa lolos final, kemungkinan mengunci posisi 9. Iya. Untuk dapat jatah 1+1. Artinya kita ntar udah step up ke Champions League 2 kan. Ini Challenge League kalau misalnya gagal masuk sana baru ke Challenge. Kalau kemarin kan Dewa langsung dapat slot jatah tuh. Dia nggak nyicipin buat playoff kan. Kalau misalkan ntar naik dia langsung dapat 1+1. Ini itu, semoga sih mudah-mudahan Persib bisa nyapu bersih nih ya, nyapu bersih kemenangan kan. Dia tuh kemenangan sebenarnya. Iya. Kalau kalah dia nggak dapat kan kemenangan. Dan kemudian yang Kamboja nih lucunya bertemu nih si Sfaireng sama Phnom Penh Crown. Jadi kan mesti bunuh-bunuhan tuh. Iya. Mudah-mudahan aja seri-seri dua-duanya. Jadi nggak ngangkat kan. Ranking secara ranking kan, kan? Kalau seri-seri poinnya kecil kan. Iya. Itu sih. Jadi bisa nyelip Kamboja di situ dan jangan sampai kalah misalkan ketemu final wilayah timur ketemu Kamboja. Ya kan Dewa kan mentang ya meskipun ada klub katanya kan klub satelitnya ada di sana ya. Iya. Oke. Tapi heran juga saya, Kamboja loh. Ya kan dia hire orang Jepang buat ngebangun liganya kan. Iya, Nah Kamboja itu aja. Itu. Bisa nggak kita telepon ke Kamboja, ada nggak ke sana teleponnya? Teleponnya? Iya. Sekjennya ada gua sih. Sekjennya ada dulu zaman saya Rafikek namanya. Iya Rafikek, temen bener tuh temen. Tapi sekarang Kamboja emang liganya berkembang pesat sih. Berkembang pesat ya. Kita 10 besar ya. Ini bedanya tapi di Indonesia tuh semua klub mempunyai 8 stadion sendiri. Sendiri gitu. Indonesia kan berapa sih yang sendiri? Iya. Itu ngontrak kan. Maksudnya di Kamboja setiap klub punya lapangan sendiri. Bisa lapangan ya. Punya training Kalau kita di sini di Jawa tuh kelurahan punya lapangan. Nah, iya. Ya di tiap kelurahan kan gitu kan. Kalau di Indonesia harus klub harus kelurahan gitu. Iya, Jadi. soalnya zaman saya waktu zaman saya dulu waktu timnas masih dipegang sama Dalur Windo. Aduh, stadionnya masih kayak seperti itu di Kamboja. Udah gitu, udah draw sama Indonesia, bagi-bagi bonusnya di tengah lapangan, Mas. Oke. Jadi langsung datang nih orang langsung bagi bonus. Wah, Indonesia. Itu kejadian Coach Danur waktu draw kita susah banget untuk menang sama Kamboja waktu itu. Sampai Coach Danur saya ingat sebelah saya sampai melempar stopwatch. Iya. Dibanting, dilempar gitu sampai. Ya, artinya itu waktu kejadian waktu itu ya. Iya. Saya lihat stadionnya masih ada pohon-pohon beringin di tribun. Masih ada Persebaya. Ya bukan, artinya ini stadion besar kok kayak Kolosium besar. Tapi masih ada pohon-pohon itu belum ya. dicat, belum apa, belum enggak itu enggak gecet orang itu masih ada lumut-lumutnya kok. Saya bilang ini Artistik mungkin ya. gila, tinggi bahasanya. Ada bawah atas tangan, udah artistik nih. Ditambah nih kan udah ada peningkatan nih artistik, ya kan. Besok bukan tas tangan, tas leher. Terus udah makan apa itu kan. Nah, rezeki masuk ya nggak? Amin. Oke, sekarang kita nyebrang ke Persib nih, Bandung. Persib Bandung akan melawat ke kandang Selangor tengah pekan ini. Berarti besok ya udah ya. Kamis ya kan. Nah, bagaimana peluang Persib nih? Tadi kan Dika udah bilang nih, ya Dik. Persib udah harus ya kan kalau mau memastikan posisi 9 ya, terus mendekatkan diri ke Hongkong ya. Begitu, berarti kan harus menang
ya 3-3 di sapu bersih lah. Harus menang lawan Selangor. Sapu bersih ya. Selangor, Bangkok di kanan sendiri sama Leon ini. Leon Singapura. Singapura. Oke. Iya, Selangor aja dibantai Leon di kandang Iya, 4-0. Tadi bisa pasti lagi fire nih. Dia kan lagi 4 kemenangan berturut-turut dapat terus nih. Ya kan? Asal jangan mainkan tangke bangke itu aja. Tangke bangke itu. Oh kalau di Asia pasti ini Jung dia. Jung ya. Pasti Jung. Jadi Ramon Tangke ini di spesialis liga kayaknya. Nggak ada, dia mah Ada Jung. Jung itu kayak Belanda dulu Wim Kif ya, Om. Apa tuh Wim Kif? Ntar netizen tolong buka Wim Kif ya di Google. Wim Kif itu jadi pemain yang ketika Belanda sudah kesulitan mencetak gol. Super Sub diturunkan Wim Kif. Dia cetak gol. Ini kemarin kan untuk main waktu lawan Bali. Jung diturunkan berapa? Dia cetak gol. Asisnya Beckham Putra. Sundulan Jung kan. Dan itu saya udah gambarin. Oh, berarti ini pinternya Bojan Hodak. Bojan Hodak memang pinter lah. Artinya dia dari yang pertandingan yang saya amati, memang ini perkembangannya saya akui Bojan Hodak nggak bisa membaca. Tapi kan tetap nama sepak bola kan nggak bisa kita tebak di awal. Ya kan, positif lagi naik tahun. Ya kita nggak tahu pada saat pertandingan tahu-tahu ada angin. Itu bukan angin mamire bukan? Iya kan? Sepak bola kan bundar. Apalagi di Malaysia ya. Itu dia. Ini Selangor karena Selangor ini ya kan, bukan selang yang lain ya, Selangor. Takut selang yang lain lagi. Oke, kita beri kopi dulu biar lebih hangat dan lebih semangat lagi. Kopi Wang. Dia udah habis. Dia mau haus bukan ngopi. Sarapan. Wah, ini nih. Berikutnya nih kita bahas Timnas U17 yang akan membawa merah putih bertarung di Piala Dunia U17 di Qatar. Betul ya? Di Qatar. Nah, melihat persiapan Timnas U17 sejauh ini, kemarin dia udah sebelumnya ke Dubai. Enggak sebelumnya ke Eropa. Ke Eropa tuh 2 match. Ke Eropa dia sempat ke Eropa, Bulgaria kalau nggak salah ya. Ke Bulgaria ya kan. Ke Dubai kan, tadi juga gue di belakang sana ngomongnya serius banget. Tadi ada nanya di belakang. Ini manajer siapa sih? Manajer siapa nih? Ini luar jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus luar biasa Bang ya, jalan-jalan terus Indonesia juga jalan-jalan terus top pokoknya. Siapa sih? Ya kan Bang, mana Bang? 17 Bang. Ya, Bang pijitin dulu. Selama dia punya progres bagus sih nggak ada masalah kan. Ya kan sejauh ini kita lihat tim Coach Nova juga bagus lah. Iya. Bisa kita lihat gitu kan. Ya, tapi kita nggak tahu nih perkembangan terakhir setelah pulang dari Eropa kemarin ke Dubai. Ke Dubai. Nah, kita belum tahu perkembangan terakhir. Tapi kan kalau kita lihat di sana kan tim pelatihnya itu cukup membanggakan kita lah. Asli lokal kan, di situ ada Coach Nova, ada Coach Tommy, ya kan? Iya, artinya benar-benar lokal semua kan. Nggak perlu pakai yang bule-bule gitu kan. Ada bule? Ada bule? Enggak, yang asingnya ada dokter yang Korea. Dokter Korea. Itu Sintayong, bukan dokter Sintayong. Oh enggak, maksudnya staf pelatih maksudnya Om Rajali. Nah ini U17 nih, apakah cikal bakal buat nanti ke depan sih? Gimana Bang Fergot? Kalau saya kan melihat ini makanya U17 digeber nih sama manajer timnya sama PSSI mungkin digeber karena kita sebelumnya kan sudah mengalami kegagalan ya kan, dari AFF U23 kita gagal, terus kualifikasi Piala Asia kita gagal, Piala Dunia kita gagal. Nah ini yang mungkin ya bisa mengharumkan nama Indonesia, semoga di U17 ini kan. Dia sangat menjanjikan lah. Kalau saya ngeliat seperti itu sih. Kalau saya lihat dari perjalanannya ini digeber terus, karena berharap bahwa ini meskipun di grupnya juga cukup berat, tapi namanya tim kelompok umur itu nggak bisa diukur. Kita nggak bisa ukur Brazil, Jerman nggak bisa diukur. Kekuatan itu masih bisa kita. Iyalah. Ya kan? Itu aja siapa tuh? Ciro Alves kan dulu U20 Brasil. Sekarang kemana? Indonesia hilang. Jadi nggak bisa kita ukur lah. Nggak bisa diukur. Oh Brazil, wah hebat. Nggak itu kalau masih di kelompok umur sih. Apalagi di U17 masih bisa susul lah, masih bisa kita lawan menurut saya sih. Oke. Nih bagaimana komentarnya soal Coach Nova dalam memimpin tim muda ini nih? Kalau gue lihat di medsos sih, Coach Nova udah bilang ya kan, para netizen ini jangan terlalu berekspektasi jauh tentang U17 ini. Nanti ya seandainya mudah-mudahan sih U17 bisa berprestasi
prestasi di Piala Dunia U17 ini di Qatar, yang mudah-mudahan jangan wah ini akan ini nih. Nah itu Bang, gimana sih Bang? Kalau U17 Bang? Ini sih kalau bilang masih tahap bangun fondasi ya. Jadi kita jangan expect mereka. Kan selalu kan itu selalu juara. Iya. Hongkong gitu. Ini kan cuma usia ya, penting banyakin pengalamannya aja. Tapi gue sudah suka sama performanya U17 ya. Di berbagai dicoba. Artinya tinggal ini tim lebih sering ngumpul saya ngumpul bareng main tanding bareng, kalau bisa lebih banyak cobanya. Dan juga jangan anggap kalau ini Dunia U17 ini sebagai target, ya kan? Target itu cuma tim senior, ya kan? Usia muda jangan jadi target. Mainnya having fun sejauh mana bisa bermain lah, gitu. Jadi jangan kasih tekanan lah, gitu. Oke, tekanan terus ya kan, wah ini bagus ini. Cukup pelatih yang kasih tekanan mereka. Kita jangan juga menambah tekanan. Ya, udah mereka dapat tekanan dari diri sendiri, dari pelatih juga, dari tim juga. Pasti mereka kan ingin memberikan memberikan kemampuan mereka yang maksimal dalam lapangan. Ini gimana nih, Dik? U17 Dik? Ya kalau benar semua benar kata Mas Ano juga kan. Yang penting kan di usia muda kan mencari jam internasional lah yang penting. Meskipun di Piala Dunia U17 pasti yang dicari adalah ada banyak scouting itu pasti pada ini. Salah satunya kemarin tuh Estevao yang sempat main di Surabaya, main di Chelsea kan. Nah itu jadi lebih ke ini mungkin takutnya tuh lebih ke ntar mereka pada show up sendiri-sendiri. Mudah-mudahan Coach Nova bisa gimana ya? Karena atur egonya. Takutnya ntar terlalu show up karena pengen dilihat. Wah siapa nih lawan Brasil ada yang mencolok, ntar mainnya sendiri-sendiri ego. Kalau ada kok main 17 yang pantas main di Eropa sudah ada. Iya ada. Siapa tuh yang kandangnya tuh yang agak kidal tuh siapa namanya tuh? Yang dari? Aduh lupa gua. Banyak kok yang dari Brasil pun ada julukannya itu. Iya. Kemarin kan udah banyak yang bagus-bagus kan kayak Evandra, Golia, yang sempat dia dilulukan lah ya kan. Mudah-mudahan. Ini itu. Mudah-mudahan mereka masih usia. Iya, masih 17 ya kan. Dulu aja zaman Evan Dimas 19 udah banyak yang hilang. Iya, makanya 17 yang udah jaminan. Malah nih kalau satu dari 17 ini 50% aja jadi main bola beneran, udah bagus tuh. Iya. Tapi balik lagi, jangan sampai kejadian timnas U19 era Evan Dimas itu terulang lagi. Belum apa-apa baru Juni udah diangkat media setinggi kan. Ya contoh sederhana yang tahun kemarin aja yang katanya akan kakak. Iya. Kan maksudnya yang ini naik ke U20 kan hanya beberapa. Iya, betul. Kata yang kakak kan bahkan yang cetak gol kakak pun sekarang lagi struggle juga sama klubnya kan di Persis Solo kan. Makanya emang angkatan kakak itu ya itulah Kaviatur ya. Iya, Kaviatur kan cedera tuh juga. Udah sembuh kan di Dewa. Iya, tapi yang paling stabil malah si ini siapa? Nggak ada mana ya yang udah ada tinggal dua itu. Makanya itu. Tinggal dua itu akan kakak sama Kaviatur yang sekarang masih ada di liga. Ya, makanya itu kan juga PR juga maksudnya. Meskipun yang ini prospek banyak sih, kayak Matthew Becker udah ke Melbourne senior kan, mudah-mudahan aja kalau ditawarin Australia juga nggak tahu kan, soalnya udah tim senior di Melbourne gitu. Ya gini aja kalau gue kan para pemain muda ini kan yang tadinya menjanjikan tim di timnas usia, ketika di klub nggak dapat jam main, udahlah nggak usah malu untuk melihat ke liga luar yang mungkin lebih rendah tapi lebih tinggi. Contoh nggak usah jauh-jauh lah, main aja ke liga Malaysia atau liga Singapura atau mereka divisi 2-nya liga Australia itu masih oke. Iya. Dulu kan sempat di situ tuh unjuk gigi tuh kayak BP di Selangor ya kan. Kayak ada siapa lagi? Sadil di Malaysia tangga ya. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya sih berpulang pada klub. Pada klub, karena pemain-pemain U17 ini kan juga punya klub juga ada yang dari Persija, dari semuanya kan. Artinya ketika dia sudah kembali ke klub, gimana klubnya kan sebenarnya itu kan yang untuk membina, memanage semuanya kan. Artinya kembali ke klub semuanya sebenarnya. Ya kita harus mungkin di forum ini kita buka lah bahwa kalau bisa klub itu juga terus melakukan pembinaan kepada pemain U17 yang sekarang bermain di Piala Dunia kan. Jangan salah bina nih gitu kan. Artinya kalau salah bina ya jadinya ya akan hilang seperti yang tadi Pak Rizal disampaikan kan, U19 seperti eranya Ivan Dimas. Ini semuanya sebenarnya peranan ada di klub sebenarnya.
Ya kan klub, soalnya pemain itu pasti juga akan menurut apa kata klub. Ngikutin lah, ya, kata ngikutin klub nggak lah bisa ya. kan. Iya. Ya kan apalagi 17 kan sudah kontrak. Sudah sistem kontrak kan artinya. Ya artinya ya itulah menurut saya sih. Kalau saya sih sebenarnya ya kebalikan semuanya kepada klub supaya klub bisa melakukan pembinaan secara benar kepada pemain ini. Kalau memang skillnya memang sudah mumpuni bisa keluar, why not, kenapa nggak keluar aja. Kepada di dalam sendiri mereka malah agak kesulitan untuk bermain di liga kan. Semua main di EPA enggak juga kan. Sayang untuk saya sih. Sayang. Liga susah kan ya asing main. Iya makanya sayang kan. Makanya itu harus dipikirkan. Makanya siapa di forum ini dipikirkan oleh klub kemana nih pemain ini setelah dari Piala Dunia kan, setelah dibina sampai ngeluarin duit banyak ya. Sampai ke Eropa kemana kan hasilnya kan. Ini pentingnya bahwa klub kita tuh menjalin hubungan yang sama dengan klub luar. Jadi kayak Sister City lah. Sister City. Itu mesti diperbanyak program seperti itu. Dulu Jepang juga ada programnya. Kenapa kita ngakuin seperti itu? Sister City. Iya, artinya kan sekarang sebenarnya ada dua negara yang bisa kita dekati lah. Artinya Belanda dan Jepang. Negara yang dulu lu pernah ngambil rempah-rempah dari kita, sekarang tolong. Itu mah jangan cuma dua, juga bisa Portugis. Iya, artinya itulah ya kan. Sekarang dulu ngambil rempah-rempah, sekarang giliran tolong dong gue titip pemain ini nih dibina. Itu loh. Sebenarnya bisa nasibnya berganding G2G aja sebenarnya. G2G antara sekarang ketua PSSI juga atau Menpora kan? Menpora. G2G aja nih. Iya. Jangan cuma sibuk ini ya, datangin orang-orang Londo sini. Iya, G2G nih artinya bahwa Erick Thohir sebagai Menpora juga harus memikirkan ini, jangan hanya, dan dia memberikan fasilitas ke klub nih. Ada jalan nih, bosanan nih. Artinya itu juga harus dipikir Erick Thohir tuh. Sebagai sebagai Menpora, sebagai ketua PSSI. Harusnya itulah menurut saya sih. Mungkin Erick Thohir juga harus berpikir juga karena pemain ini kan punya kontrak dengan klub dan apakah sekarang mereka ikut klub tadi, apakah klub memberikan izin keluar gitu. Ikhlas. Kalau agen gimana agen? Agen bisa. Oh itu peran penting. Nah itu dia kan agen lagi. Tapi kalau menurut saya kalau masih usia 17 tahun belum semua. Klub harus ikhlas ngasih lah. Iya kan, harus ikhlas ngasih lah. Nggak juga om. Nggak bisa juga om. Kan mereka juga ada investasi om, membeli latihan mereka, membuat mereka kerja sama. Itu kan semua biaya. Itu harus dihargai juga. Kan saya bilang G2G om. G2G itu artinya bahwa lo ke Jepang nih, ya kan di sana dapat ilmu udah gratis semuanya. Jepang yang biayai semuanya. Terus klub berapa? Hah? Klub? Klub kan itu kan pemain investasinya klub gitu, balik ke klub lagi lah. Naik lagi ya. Kalau gua harapan gua nggak gitu. Kalau dia dari di sana mereka terus berkembang ke liga ke klub besar lagi. Nah kalau udah ke liga urusannya kan dengan klub dong kontraknya. Iya memang. Artinya PSSI itu membuka jalan, memberikan jalan Sirotol Mustaqim. Jalan lurus ke klub nih pemain U17 itu bagus nih. Gue cariin jalan nih ke Jepang ada klub. Ini kok Evander menurut gua nih kayak mainnya dia kayak Lampard waktu masih di West Ham. Ya mudah-mudahan dan U17 stop kayak Lampard, nanti di 18 lemper lagi kan itu. Lampard iya. Bang lanjut Bang, langsung nih komposisi kekuatan timnas U17. Apa lontong ya? Lontong. Langsung apa yang itu? Komposisi kekuatannya nih. Nah, skuadnya nih. Nah ini kan yang lagi di netizen puji-puji kan ini Mike Rajasa nih biasa dia main keturunan. Matthew lagi. Tapi kalau Matthew udah top sih, Matthew udah. Matthew kan bek kiri ya. Ilham Ramadona. Tengah dia Mama Putu Panji besok. Putu Panji sama Matthew Becker udah top sih, dia udah senior. Ini Fabio siapa nih? Fabio Tangerang itu. Ini oke lah dia. Fabio Aska. Persija. Dan paling banyak Persija ini. Hopen Brewers. Iya itu ya, Michael Rajasa, Putra. Wah. Ibunya Mamasa kan ya, ibunya Mamasa. Bapaknya gue ya. Oh iya. Salah dong itu si Open Brewers. Oh my god. Ada nama Open Brewers ya berarti dia. Ada Open Brewers. Dan ini juga kan jangan hanya ini aja ini ya. Open Brewers kodrat sebenarnya. Nah ini kalau bisa pemain jangan ini aja nih, harus banyak scouting pemain lain di luar ini. Iya ini bagus. Tapi cuma 3 striker ya. Strikernya tuh iya, sebenarnya si Fandi bisa striker kayaknya. Enggak, dia kan mainnya tetap pakai 4-3-3 dia. Iya, sebenarnya depannya tuh si Goli mah. Oh iya benar 4-3-3. Kalau polanya STI udah. Iya. Goli Nasrem sih. Depannya Vandra sama si ini yang paling bagus sebenarnya si Alberto. Tapi dia dia main terlalu keluar kalau gue bilang.
Iya sih. Nggak pernah main di Tengahnya si kota. Mirza kan. Iya, itu mungkin instruksi pelatihnya Bang Lano. Atau mungkin karena dia memang begitu mainnya. Iya, dia Gus Nova memberikan instruksi udah Mungkin keluar, yang penting jangan keluar garis ya. Iya. Bawa bendera. Pulang aja sekalian. Mudah-mudahan ada yang kepantau mana kayak Chelsea kayak mana. Iya, itu adalah kepuasan sebenarnya itu. Gue sepakat tuh di Kamalo tuh. Dik. Dulu yang lawan yang dimenangin sama Evan Dimas kan, Korea Selatan kan, dia main di Piala Dunia cuy. Iya sih, Iya orang kan, Richard senior kan, iya. Evan Dimasnya malah beda lagi sekarang. Ya kan, pembuka taklim. Ya kan? Ya mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan gak ego gitu loh. Evandra kan paling Nah, ini kan- oke sebenarnya kan Evandra. Iya, apa main di mana ya kan? Makanya mudah-mudahan dia nggak Tadi lah, soal di- lah, pengen soal lah. Bisa main di negara-negara tetangga lah ya. Ya mudah-mudahan kan? mereka juga nggak tinggi hati lah. Ya nggak Iya, jadi benar. Itu dia, tinggal hati besar kepala. Jangan besar kepala gitu kan, juga nanti juga pemerintah wilayah daerah kita bisa aja dijadiin bahan politik. Oh. Tapi bagusnya Coach Nova ini pemain badannya bagus-bagus nih. Bagus-bagus, Iya. luar biasa. Evandra bagus. Harus ini Evandra bagus banget. dirawat Tinggi, bagus badannya ya. bagus. Sebenarnya kalau ngeliat dulu Om Perkot juga badannya bagus. Kasih 3 bulan dia. Latihan intens. Oh, Iya. nggak ada itu. Iya. Petinju tapi. Ya semuanya mudah-mudahan juga Bang Firot oke. Tidak makanya bagus, otaknya juga bagus nanti. Iya. Otaknya di Gitu. pinter main bola. Oke lanjut. Ah nih. Siapa pemain yang menarik yang sepertinya akan mencuri perhatian Piala Dunia kali ini nih di berarti Indonesia nih, Mirza kalau ya kan? Mirza boleh. Evandra? Oke lah. Ya, Goli. semua Evan. Goli. Oh, Goli ya Persija ya. Fandi Ahmad. Ya Persija juga. Udah pensiun cuy. Kan Singapura. Sama dia namanya. Sama dong tadi ada Pak yang nomor 2 juga ada. Persija juga nih kayaknya. Oke, bagaimana kans timnas U17 lolos dari grup fase grup nih? Berapa sih 4 ya? 4 ketemunya Zambia. Berarti runner up nggak? Rap ya sama Rana. Ya lolos lah. Berhasil. Berharap besar lolos. Tapi berhasil paling berhasil. Ya, Berharap besar lolos. Brazil Selasa lawan Brazil. Terus Zambia dulu. Zambia. Brazil. Terus Brazil Honduras. tanggal 7. Tanggal 10-nya lawan Honduras. Kalau dari komposisi paling berat Brasil sih. Karena Oh iya ya. kemarin yang lagi dibahas tuh halannya Brasil itu yang namanya tuh siapa sih? Kayak merek Dell, merek laptop namanya Dell, panggilannya Dell. Itu katanya Apa tinggi disebut besar itu? Ya, tinggi besar kayak si Haaland. Itu namanya Haaland Brasil dari Bahia katanya. Iya. Cepat tapi main cepat juga. Iya, mirip-mirip itu. Iya, sebenarnya pemain-pemain timnas U17 ini cikal bakal nanti banyak scouting dari dunia yang akan memantau Pasti. nih, yang akan Apalagi memantau kalau mereka Brasil. main di Qatar ya Iya, kan, apalagi untuk kalau Brasil. Brazil ya kan, mungkin agen agung juga bisa masuk dalam scouting di timnas Piala Dunia di Qatar. Kalau Agen Agung memprediksinya 10 tahun lagi ya. 10 tahun lagi klub Liga 1 nih kan. Iya, Ciro Alves. Kemudian Ciro mudah-mudahan Alves. kan. Inilah yang akan menjadi Sampai ketangkap nih ujungnya nih. iya. Iya, Jaja juga kan Iya. dulu timnas 17, Jaja. Iya. Madura, siapa Iya. tahu kan? Agen agung ambil nama besar dan habis itu pensiunnya. Ya, itu diincar. Wah, ini kayaknya 10 tahun doang nih. 10 tahun doang nih. Enggak, berarti panggil lagi Agung lagi kita bawa sini. Ya, kalau gua harapan gua cuma itu aja sih. Siapa? Alberto tuh bisa dilirik Mudah-mudahan ya. ke Eropa dan Bagus tuh. dibikin Evandra. Evandra tuh harus bukan itu Ya, bagus. itu harus ke Eropa itu dia Komplit. jangan Komplit ya. Bagus. Heading bagus. Yang jelas ya Bagus. jangan kalah sebelum pertanding dulu lah. Nah, mental Mental kayaknya sih itu Coach Nova dia. sih yakin sih Coach Nova karena Ya, kemarin pas di Dubai bisa nahan ini nih Pantai Gading. Pantai Gading. Kan kita kesulitan lawan klub Afrika kan biasanya. Nah, ini selalu. kemarin kita bisa nahan Pantai Gading. Jadi kemungkinan Zambia ini karena seru sih. Afrika tuh pasti plus 4 tahun ya. Iya, Pasti plus 4 gede banget itu, gede benar. Iya. Dia usia berapa? Makanya. Sampai 4 Iya, tahun aja. paspor 4 tahun ini ya pakai paspor adenya. Kita juga mungkin ada masih gitu juga masih ada mungkin kita nggak tahu tapi Afrika tuh Bener udah pasti semua itu ya. Iya, ya kan. Tapi yakin lah saya sih, yakin kalau seandainya runner up sih masih bisa dapat lah. Kayaknya sih menurut bisa. saya. Mudah-mudahan Ya, bisa ambil poin. Sebagai cinta sepak bola Indonesia pasti berharap ada prestasi lah. Cinta banget. Sangat-sangat berharap ya kan. Iya, Indonesia apa nih? Indonesia banget. Nah, Indonesia. Udah bahasa banget ya kan. Ada logonya dia. Batu Iya. cincin bagus juga batu cincin. Oke, Kalau itu gue nggak raguin itu, nggak raguin. Iya. Cinta lu sama sepak bola gue nggak raguin. Oke, udah semua kita bahas nih ya kan. Tentara datang tangkap penyelundup, bawa senjata yang tertutup. Semangat kerja tak boleh redup agar bahagia menjalani hidup. Oke, makasih kawan. Makasih Dika. Makasih banget. Cakep. Udah cair semangat dong Oh, iya. gua. Ya Lain kan? kali kalau mau pantun pelan-pelan dong. Apa? Biar kita ngomong cakep, ya enggak? Ulang. Apa, Bang?
biasa penetrasi ya kan, wingback tuh iya, jadi nggak ada main ini. To the point langsung. Poin ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita buat ada cakepnya. Oke. Ya cakep, orang Betawi itu jangan nyacak, penting pantun. Oke. Pasti cakep tuh bilang. Biasa jadi palang pintu soalnya. Oke, ini kita nggak sendiri enak nih ya, seru ya. Kemarin kita berdua aja nih ya. Aduh. Iya, 3 setan, baru berdua. Ngomong gua. Oke, makasih banyak sahabat Skoprol. Oke, sehat selalu, sama olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.